Semakin dia nyeri, otomatis kerusakan semakin lebar, tubuh itu akan melindungi, akan menarik bagian yang sakit. Mau dimasas, mau di fisioterapi, pasti akan susah karena sudah nyatu. Mau nggak mau harus dilakukan surgical, dibedah. Dari Khairul Bahri dan hari ini juga topiknya cukup menarik ya Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu sudah siap untuk menyimak materi pada hari ini yaitu tentang luka bakar ya Nurse Khairul ya. Iya, benar sekali Mbak Evi tentang luka bakar. Yes, nah mungkin kita bisa langsung aja nih Bapak Ibu ya. Jadi selama nanti proses diskusi, kalau misalnya Bapak Ibu semua ada pertanyaan terkait topik hari ini boleh dituliskan di kolom chat atau mungkin kalau misalnya masih ada cukup waktu, nanti boleh raise hand dan boleh untuk bertanya secara langsung ke Nurse Khairul. Waktu dan tempatnya saya langsung persilakan saja ke Nurse Khairul. Oke, terima kasih Mbak Evi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Selamat siang. Suaranya belum ada ini, Bapak dan Ibu. Boleh ramein di kolom chat Bapak Ibu. Yuk ramein Selamat yuk. siang. Yang Pak. Selamat siang. Siang. Nah, kalau rame gini kan berarti kan apa yang mau disampaikan hari ini tuh lebih terserap gitu ya Bapak dan Ibu ya. Oke, perkenalkan tadi sudah dikenalin ya sama Bu Evi. Perkenalkan, saya Nasa Hairul. Biasanya saya dipanggilnya nama bekennya itu KB ya. Bukan keluarga berencana ya Bapak dan Ibu ya. Tapi nama singkatan dari Hairul, dari nama lengkap saya. Saya kurang lebih 12 tahun di bidang 3B ya, bukan bintang biasa ya, atau ngerawat borok berak beser gitu ya. Kalau bukan kita yang perawat, siapa juga yang ngerawat gitu ya Bapak Ibu ya. Maka dari itu katanya kalau misal perawat 3B ini adalah perawat yang eh, apa ya, dikasih malaikat yang turun ke bumi gitu ceritanya, katanya gitu. Kalau mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah ngerawat luka ya, mungkin expert di bidang lukanya. Jadi ini sebagai insight baru ya Bapak dan Ibu. Nah, topik kita pada siang hari ini yaitu tentang burn, luka bakar. Tapi saya ambil highlight-nya tentang kontraktur. Apa yang harus kita lakukan gitu ya, kalau misalnya sudah terjadi kontraktur. Nah, sebenarnya pasien-pasien dengan burn gitu ya, bisa dicegah nih ya dengan early. Kalau misalnya sudah jadi burn biar tidak terjadi kontraktur gitu ya, sebenarnya itu bisa diatasin ya, karena dari kontraktur itu sendiri terjadi akibat salah satunya dari perawatannya tidak adekuat atau tidak pas karena infeksinya, traumatik, atau dari besarnya atau luasnya luka bakar yang menyebabkan ya kontraktur, dan seringnya pada daerah sendi atau daerah pergerakan. Nah, hari ini kita bahas topik hari ini secara tuntas gitu ya. Apa yang harus kita lakukan kalau bisa terjadi luka bakar. Nah, ini pengantar sedikit bahwa kita tahu bahwa luka bakar itu adalah cedera gitu ya pada jaringannya, terutama pada kulit, bisa dari sesuai dengan lapisan atau sampai bagian tulangnya. Ya, cedera ini bisa disebabkan oleh dua. Yang pertama adanya paparan atau adanya agent. Ya, paparan ini bisa dari api, cairan panas, atau uap yang merusak bagian kulitnya dan merusak atau menghancurnya dari si protein itu sendiri. Atau dari agent yang biasa, dari kimia, ya, dari listrik yang sering terjadi, atau dari radiasi. Ternyata pasien-pasien dengan cancer yang dilakukan radiasi yang sudah terjadi luka akibat radiasi itu kategorinya adalah luka bakar. Ya, namun derajatnya yang derajat 1 ya karena kemerahan saja. Dan seringnya pada kondisi luka bakar ini banyak timbul komplikasi yang bervariasi. Salah satunya terjadinya infeksi akibat perawatan tidak adekuat. Banyak sekali pasien-pasien dengan burn yang datang pasti sudah terjadi infeksi. Karena apa?
si bulannya dikupas gitu ya, dilakukan debridement. Kemudian tidak ada lapisan atau barrier yang melindungin gitu ya. Kemudian perawatannya dibuka ya atau dibiarkan terekspos ya udara sekitar menyebabkan infeksi ya pada si luka bakarnya terakhir sepsis pada pasiennya. Kalau sudah sepsis, pasien akan terjadi shock, gitu ya Bapak Ibu ya, baik hipovolemik maupun neurogenik pada pasiennya. Kalau sudah shock, gitu ya, otomatis akan terjadi disfungsi atau kegagalan organ yang berakhir akan terjadi kematian. Dan sering terjadi pada pasien-pasien dengan luka bakar. Ya. Kedua, selain itu, kalau misalnya luka bakarnya sudah sembuh, ya, otomatis akan terjadi kontraktur, terutama pada daerah persendian, ya, pada lengan, ya, kaki, gitu ya, atau leher. Nah, itu sering terjadi kontraktur. Nah, kalau sudah terjadi kontraktur, apa yang harus kita lakukan sebagai tenaga kesehatan? Atau apa yang kita harus lakukan bila sudah luka bakar? Kita lakukan preventif, ya, biar tidak jadi kontraktur. Kalau sudah jadi kontraktur, otomatis akan mempengaruhi nih gangguan psikologis pasien. Ya, nggak bisa berjalan, misalnya daerah persendian, daerah kaki, atau daerah lengan gitu ya. Lengannya jadinya nyatu gitu ya, atau jari-jarinya ya nyatu. Itu sering terjadi pada pasien luka bakar. Ya. Nah, ini ya contohnya pasiennya Bapak dan Ibu ya. Nah, kok bisa terjadi kontraktur? Nah, kalau misalnya kita lihat dari mekanismenya gitu ya, pasien dengan luka bakar akan terjadi jejas ya, luka bakar. Nah, nyeri pasti akan terjadi. Nah, semakin dia nyeri, otomatis kerusakan semakin lebar, tubuh itu akan melindungi, akan menarik bagian yang sakit, gitu ya. Jadi kalau misal bagian sakitnya ditarik, gitu ya, otomatis dianya akan nyatu gitu. Pas waktu dia sembuh, ya sudah nyatu langsung gitu. Jadi tidak bisa diatasi. Nah, yang sebelum dia nyatunya, jadi harus kita lakukan perawatan. Nah, perawatannya seperti apa gitu ya. Kalau dari perawatan lukanya sendiri otomatis Bapak Ibu tinggal apa? Tinggal cuci aja gitu ya. Benar nggak? Ya. Untuk mengatasi early-nya dulu ya, cuci di air mengalir 5 sampai 10 menit biar efek dari apa namanya? Burn-nya tidak semakin meluas baru lakukan perawatan. Kalau misal luka bakarnya cuma 1 atau 2 derajat langsung bisa dilakukan perawatan. Tapi kalau misal lebih 10 atau 15 atau bahkan lebih dari 10% gitu ya, Bapak Ibu harus lakukan resusitasi dulu gitu ya itu penanganannya. Untuk ABCD-nya clear, aman, baru lakukan perawatan luka. Nah, perawatan luka itu sekian kalinya. Yang paling penting adalah ABCD-nya. Primerinya dulu nih yang aman. Perawatan luka sekunderinya. Nah, kok sekunderinya ya hati-hati penggunaan kasa karena penggunaan kasa tidak merangsang atau tidak membuat kondisi luka itu jadi lembab atau moist. Kalau tidak moist, yang terjadi apa? Saat diganti pasti akan terjadi lengket. Kalau sudah lengket jadi trauma. Kalau sudah trauma terjadi perdarahan ulang. Kalau sudah terjadi perdarahan ulang, fase penyembuhan luka pasti akan mengulang nih Bapak dan Ibu. Seharusnya sudah di fase proliferasi karena traumatik ya menggunakan kasa atau tule gitu ya, ulang lagi ke fase inflamasi. Seharusnya jadi luka akut ya berubah menjadi luka kronis ya. Itu sering terjadi pada pasien-pasien yang luka bakar. Ya, jadi hati-hati penggunaan kasa pada luka bakar. Ya, ini dicuci gitu ya. Tadi yang pertama dicuci, jadi perawatannya kemudian kita langsung dikasih aplikasikan Mecofazin silver atau Mecofazin reguler ya. Jadi kalau pakai yang silver karena salah satu kita mencegah karena ini sudah lama nih datang dengan kita. Pasti kan nggak hari itu juga, pasti sudah seminggu 2 minggu di rumah. Jadi biar tidak semakin luas dari infeksi kontinunya, setelah dicuci langsung dikasih Mecofazin silver. Carinya yang silver, kemudian pengaplikasinya harus tebel. Kenapa harus tebel minimal 2 mili? Karena support otolitik. Kalau Bapak Ibu seperti ngolesin krim di muka gitu ya. Untuk yang ibu-ibu yang biasa pakai krim atau skincare, otomatis nggak dukung kondisi lembab. Dengan lama waktu pergantian 3 sampai 4 hari. Takutnya pas saat diganti jadinya kering, ya tidak lembab. Jadi harus tebel nih ya Bapak Ibu minimal 2 sampai 3 mili. Kemudian baru dikasih, ini primernya sudah, boleh nggak pakai secondary? Menggunakan kasa? Boleh. Ya, kasa sebagai secondary. Fungsinya adalah dia sebagai absorbent atau menyerap. Tapi tidak boleh digunakan kasa langsung sebagai primer.
Kemudian tambahkan orthopedic wool atau tambahkan krepinik atau kohesif jadi pasiennya bisa mobilisasi. Ya, jadi biar aman. Ya. Nah, ini kondisinya dalam perawatan. Nah, kontraktur. Nah, seringnya gini Bapak Ibu ya, ini contohnya ini pasien burn yang sudah lama sekali, ini burnnya sudah kurang lebih 2 sampai 3 tahun ya, sudah muncul scarnya ya. Jadi kontraktur jadi scar. Nah, ini sering terjadi komplikasi seperti ini pada pasien-pasien yang luka bakar. Ya, burn ya. Kontraktur terjadi akibat salah satunya faktornya dari luas atau kedalaman luka bakar, treatmentnya tidak adekuat, ya. Kemudian limit akses, ya. Kemudian sosioekonomi pasiennya nggak punya dana misalnya karena low middle income. Jadi ya itu susah tuh. Nah, salah satu penyebab lainnya ya ada 3, salah satu faktor klinisnya. Semakin dalam luka bakar ya, stadium 3, stadium 4, potensi terjadi kontraktur juga semakin besar. Kemudian luas luka bakar lebih dari 60% kalau kita menggunakan TBSA ya atau menggunakan palm assessment ya, otomatis akan mempengaruhi dari penyebabnya luka bakar itu sendiri, terutama di area lokasi persendian bahu, lengan, ya leher, itu pasti akan terjadi. Ya, kemudian lainnya apa? Terjadi infeksi. Ya tadi sebelumnya sudah saya sampaikan, gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah jadi infeksi, luka bakarnya, otomatis resiko terjadi lebih besar. Jadi kontraktur. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini kan otomatis akan mengganggu, benar nggak? Aktivitas nggak bisa, kaku, benar nggak? Kemudian risiko lagi dianya dari penampilannya, psikososialnya terganggu, ya. Maka dari ketiga faktor ini harus dicek. Oh pasiennya nih karena faktor kedua nih perawatannya nggak nggak adekuat, jadi semaunya datangnya, ya itu jangan. Jadi harus tetap rutin untuk mencegah biar jadi eh, kontraktur. Kemudian kalau sudah ada tanda-tanda kontraktur, Bapak Ibu saat melakukan perawatan, misal di area sela-sela jadi itu langsung dipisahin gitu ya, dipisahin menggunakan kasa atau foam ya atau si kalsium alginat untuk mencegah biar terjadi kontraktur atau melekatnya si di area jari. Kemudian saat dia perawatan, biasa kan akan melindungi nih ya daerah yang sakit. Jadi perlahan diluruskan tangannya, daerah yang pergelangan misalnya daerah lengan atau daerah kaki jadi luruskan. Atau di eh, kolaborasi ya tenaga kesehatan lain bisa undang fisioterapi untuk membantu mengatasi ya early prevention sebelum terjadinya kontraktur pada si luka bakar itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah faktor si sosialnya. Biayanya tinggi, ya. Kemudian pasiennya kurang informasi, ya, dan keluarganya terkait dengan perawatan burn-nya. Kita sudah jelaskan tuh panjang kali lebar biasanya tuh di awal sebelum kita inform konsen. Namun kadangkala pendidikan juga mempengaruhi ya informasi yang diserap sama si pasien dan keluarga. Jadi pelan-pelan untuk menginformasikan ya perawatan yang seperti apa yang harus dilakukan. Ya, kalau misal terjadi luka bakar. Ini contohnya gitu ya. Ini pasien anak-anak, ini di kita tuh baru 2 kali ya gitu. Sebelumnya sudah lakukan perawatan, namun terjadi kontraktur ya pada si jari-jarinya. Nah, mencegahnya salah satu kita bisa menggunakan bidai ya. Kita lakukan reposisi. Jadi itu dikasih bidai. Bidainya bisa Bapak Ibu gunakan jadi spal ya atau dibuat ya. Itu juga bisa untuk melakukan reposisi nih. Karena kalau misal terus-menerus dia tangannya seperti ini, kalau sembuh juga pasti begini nih. Ini ya tangannya. Jadi langsung dibidai. Kalau misal mau tambah fisioterapi, biasa kita di fisioterapi nanti akan dilakukan masas atau ultrasound terlebih dahulu untuk merelaksasikan ototnya, kemudian akan diperlahan akan diluruskan. Ya. Kemudian latihan. Jadi salah satunya juga untuk mencegah kontraktur, pasiennya suruh bergerak. Ya, jadi suruh latihan tangan. Ya, kalau misalnya di tangan, kalau misalnya di apa namanya lengan, jadi latihan lengan untuk membantu biar tidak terjadi kekakuan pada sendinya. Ya, kemudian kalau misalnya di kaki, biasa kan kalau kaki kan ditekuk gitu ya, benar nggak Bapak Ibu? Nah, ditekuk itu bisa kita gunakan beban atau digunakan kompresi. Jadi ini ceritanya si lutut, biasa gini kan nekuk ya. Nah, ini dikasih beban, jadi kasih bantal pasir
fungsinya tujuan ada memberikan tekanan. Jadi kalau sudah diberikan tekanan dia akan lurus secara perlahan. Ditambahkan setelah itu kemudian ditambahkan beban atau dikompresi ya untuk apa namanya membantu lebih cepat lagi biar tidak jadi kontraktur pada pasien dengan luka bakar. Nah, ini contohnya tadi pada anak-anak ya. Jadi dikasih setelah dibalut ya pakai formula sebagainya, kemudian direposisi secara perlahan dimasas dulu, boleh sekitarnya pakai VCO ya dimasas, kemudian baru dikasih bidai atau spark. Ini kasih ditaruhnya di finger splitnya. Nah, terakhir dia begini, kalau misalnya nggak dilakukan si bidas spark atau pakai split, otomatis nanti sembuhnya pasti akan bengkok gitu ya. Nah, ini sering terjadi pada luka bakar. Nah, kalau sudah seperti ini ya, ini kan masih stres ya, bener nggak? Masih kemerah stadium 1 ya. Luka bakar kan bisa terjadi namanya kalau kita kemarin minggu-minggu sebelumnya ngomong namanya marjolin, bener nggak? Ngomong masalah skincare. Nah, kalau sudah sembuh karena rusaknya si protein di dalam si jaringan, terutama protein golongan 1 dan 3, otomatis stres oksidatif pada sel juga semakin tinggi. Nah, untuk mencegah biar tidak stres gitu ya, kalau sudah benar-benar healing, Bapak Ibu jangan lupa skincare-nya. Ya, jadi Mecofazin healthy-nya ya, terutama lotionnya itu diaplikasikan untuk membantu mengurangi stres oksidatif ya, ROS-nya pada si sel dan jaringannya. Ya. Nah, kalau sudah late complication, ini contohnya nih late complication nih. Ya, pasien tadi itu satu pasien yang ini late complication. Ini sudah kurang lebih dia sudah kontraktor ya tadi ya, kurang lebih 2 tahun. Kalau begini, mau dilakukan perawatan apa Bapak dan Ibu? Mau dimasas, mau di fisioterapi, pasti akan susah karena sudah nyatu. Mau nggak mau harus dilakukan surgical, dibedah. Yang dilakukan adalah di eksisi dulu yang parutnya. Jadi si parutnya ini, yang ini dieksisi, dirusak dulu. Nah, yang ini dirusak. Karena sudah ini jadi parut, jadi ini di, apa biasa dilakukan sama bedak plastik ya, direkonstruksi, diinsisi, insisi, insisi, kemudian direposisi kakinya, kemudian dia setelah diinsisi ya, si jaringan parutnya biasanya dilakukan skin graft atau flap ya untuk menutupnya. Itu biasa dilakukan. Kemudian kalau sudah dilakukan tindakan bedah ya, insisi atau surgical dengan reconstruction, dilakukan rehabilitasi agar si kondisi tadi tidak nyatu lagi. Gitu. Jadi dengan cara fisioterapi. Jadi fisioterapi itu membantu ternyata baik early maupun post gitu ya. Atau lead, tapi harus berbarengan dengan tindakan lainnya. Ya, jadi kerja multidisiplin. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Ya, biasa dilakukan itu mobilisasi, ya, splinting, latihan mobilisasi, atau menggunakan pressure garment tadi untuk program rehabilitatifnya. Atau yang saya juga baca yang terbaru itu kalau misalnya untuk mengurangi si scarsnya, ya, atau kontrakturnya, kalau misalnya masih yang minimal, itu bisa menggunakan laser fraksi CO2. Ya, ini bentuknya ablasi fraksi laser ini untuk memperbaiki elastisitas. Nah, kadang-kala kan kalau misalnya sudah luka bakar itu jadi parut dan sebagainya. Ternyata ini membantu sebagai terapi adjuvan dan memperbaiki si penampilan dan mobilitas di jaringan parut juga. Kemudian selain itu juga perawatan membedah juga bisa menggunakan daerah wajah itu rehabilitatif namanya orofacial. Ini membantu pada daerah wajah itu kontraktur dari leher itu dapat tertangani dengan baik. Nah, ini biasa dilakukan oleh fisioterapi untuk rehabilitatifnya. Namun harus dilakukan pertama tindakan surgical terlebih dahulu. Karena kalau sudah terjadi lead seperti ini kontrakturnya, mau kita lakukan perawatan masas apapun nggak akan balik lagi. Malah yang terjadi ototnya dan selnya semakin stres jadi luka baru. Itu sering terjadi ya pada pasien-pasien dengan burn. Jadi mau nggak mau harus diinsisi. Diinsisi, bedah dan sebagainya nanti tinggal rehabilitatif. Ya, rehabilitasi tinggal panggil si fisioterapinya. Jadi terjalin tuh multidisiplin tim. Ya Bapak Ibu. Ini salah satu saya contoh ini ya pada praksi. Coba ya.
Saya stop dulu. Videonya nggak jalan nih. Sebentar. Ini salah satu apa fraksi CO2 lasernya pada pasien dengan burn. This is a CO2 laser that's being used to cause micro trauma to the skin to help Ini repair a biasa scar and ya. soften it. And Jadi what seperti ini essentially scars happens is atau we're stimulating new kontraktur collagen yang masih production. minimal And itu you bisa have to be dilakukan very patient. It takes menggunakan anywhere CO2 from 3 to 6 fraksi months to see laser. results. Jadi dia membuat rusak bagian si lapisan dermis ya, bagian atasnya This is a ya, CO2 laser that's being dihancurkan used to cause scarsnya. micro trauma Jadi to the skin to eh, help si repair a apa scar namanya and soften it. And what eh, essentially happens is we're stimulating new collagen production. But kolagen you ya have tipe to be 1 dan very 3 tuh patient. It lebih takes intens anywhere lagi. from 3 to 6 Jadi months dia to see rusak bagian results. atasnya. Ya, jadi dihancurkan semua. Ini contoh penggunaan si fraksi CO2. Oke, itu mungkin dari saya, Bapak dan Ibu. Jika ada pertanyaan, boleh sekali. Ya, Bapak Ibu, saya izin untuk buka satu pertanyaan ya. Nah, ini udah ada masuk dari Pak Wawan. Apakah perlu di-hacking nggak, Kak? Untuk kasus yang apa nih, Pak Wawan? Kasus apa, Pak Wawan? Mungkin kalau misalnya sudah terjadi lead gitu ya, Pak ya. Reposisi. Nah, kalau misal seperti ini setelah diinsisi nanti biasanya mereka akan rekonstruksi langsung si dokternya. Seringnya dilakukan flap atau skin graft. Jadi diambil kulit yang lain dicangkokkan. Jadi membantu biar dia tidak balik lagi gitu. Jadi setelah diinsisi. Insisinya biasa sampai dalam dia dibuka semuanya kontrakturnya ini. Kemudian direposisi si tulangnya dulu ya. Karena kasusnya yang ini saya ambil. Kemudian baru nanti dilakukan flap. Biasanya di insisinya bukan insisi lokal saja, namun dihilangkan semua yang jaringan parutnya. Jadi makanya butuh namanya skin graft atau flap. Nah, untuk mencegah biar tidak rusak si flapnya, Bapak Ibu bisa kolaborasi nih. Salah satunya menggunakan NPWT. Ya, jadi biar si jaringan tensilnya tuh semakin kuat. Jadi nggak cepat rusak. Gitu, Bapak dan Ibu. Oke, mungkin bisa cukup menjawab ya Pak Wawan atas pertanyaannya. Mungkin ini jadi last question atau pertanyaan terakhir dari Pak Habib Pratama. Gimana sih cara mencegah terjadinya keloid pada luka bakar, Nurse Sairul? Nah, kalau misalnya keloid, nah keloidnya itu daerah mana dulu? Biasa kan daerah gerak. Berarti daerah geraknya itu diistirahatkan. Pak Habib diistirahatkan. Atau cek pasiennya punya bakat nggak? Kalau misalnya punya bakat, setelah lukanya bakarnya sembuh, lakukan skincare. Salah satunya bisa menggunakan silikon seed. Ya. Jadi silikon scars itu membantu mengurangi keloid atau luka bakar. Kemudian karena dia masih kondisi selnya masih stres, boleh dikombin dengan si Metcovagin Healthy. Ya, karena kalau misal kemarin yang topik sebelumnya tentang skincare, ternyata stres oksidatif ini pada pasien dengan afterburn ya itu sering terjadi. Nah, yang dibutuhkan adalah antioksidan. Ya, betul seperti kata Pak Fahmi ya, kasih antioksidan. Oksidannya bisa dari yang paling bagus ada carinya yang mengandung beta karoten untuk mengurangi si inflamasi dan itu sudah ada semuanya ya Bu Evi ya di Mecovazin. Jadi membantu. Jadi setelah burn langsung dikasih untuk mencegah. Daerah pergerakan Bapak Ibu bisa gunakan si silikon scar. Nah, biasanya kita jarang ya menggunakan silikon scar nggak? Kalau sudah jadi burn, sudah jadi keloid baru dikasih silikon scar. Nah, ternyata beberapa materi sebelumnya gitu ya, minggu sebelumnya penelitian baru mengatakan bahwa kalau misalnya untuk mencegah keloid tidak terjadi, boleh langsung diberikan setelah lukanya sembuh. Itu lebih efektif dibandingkan sudah lama. Gitu. Yes, salah satu mungkin merek yang biasa ada di pasaran untuk silikon scarnya, Bapak Ibu mungkin kenal yang namanya Dermaline ya. Nanti bisa dicari Bapak Ibu ya, Dermaline gitu dari Unicell. Oke, Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah hari ini sebenarnya masih ada satu pertanyaan dari Mas Fahmi. Apakah Nurse Khairul mau jawab di sini atau di
grup chat aja. Kita jawab di grup chat aja ya Bu Evi, saya sudah ditungguin soalnya. Oke, ya berhubung Nurse Hairul hari ini juga ada jadwal untuk kuliah. Jadi thank you so much, terima kasih banyak Nurse Hairul untuk kesempatannya hari ini dan terima kasih banyak juga Bapak Ibu hari ini sudah berpartisipasi aktif. Kita akan ketemu lagi minggu depan dan juga di grup WhatsApp-nya Medical Fazin Academy. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.